Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Halo, selamat datang di Indopeta Talk yang ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai seri pengalaman ASN yang ada di Badan Informasi Geospasial atau BIG dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta. Nah, hari ini kita udah kedatangan dua narasumber nih yang sangat mantap ya hari ini ya. Jadi yang akan sharing-sharing bareng Sobat Geospasial semua gitu. Yang pertama nanti ada Kak Wilma Fitri, yang kedua nanti ada Kak Muhammad Aksyo. Nah nanti kita akan sharing-sharing mengenai pengalaman mereka nih di bidang geospasial yang berkiprah di ASN. Nah nanti semoga bermanfaat ya untuk Sobat Geospasial semua yang sekarang lagi proses untuk masuk ASN nih mungkin ya, atau punya rencana jangka panjang untuk bisa mendaftar di ASN, baik ASN di kementerian maupun ASN di Pemprov gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini aku kenalin untuk halo Kak Wilma. Halo. Oke, aku panggilnya Kak Wilma aja ya. Oke, halo Kak Akso. Halo Kak. Halo, oke. Nah, ini kita udah kedatangan narasumbernya atau mentornya ya untuk yang Indopeta Talk kali ini. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama. Sesi pertama ini adalah paparan dari Kak Wilma nih untuk ASN yang ada di Badan Informasi Geospasial atau BG. Nah, teman-teman Sobat Geospasial semua pasti penasaran gitu kan dengan Badan Informasi Geospasial itu seperti apa, di dalamnya karirnya seperti apa, kemudian kalau masuk ke sana itu seperti apa gitu kan. Karena Badan Informasi Geospasial ini adalah salah satu dinas yang benar-benar inline nih sama keahlian kita gitu kan, keahlian kita di bidang geospasial maupun geodesi dan juga geomatika gitu, mungkin geografi juga dan lain-lain. Nah ya di geospasial ini dinas yang paling inline dan juga mewadahi kita di Indonesia ini adalah Badan Informasi Geospasial gitu kan. Nah ini menarik banget nih untuk talk show yang untuk bareng sama Kak Wilma gitu. Nah oke, Kak Wilma mungkin bisa share screen Kak, ada yang mau dipaparkan mungkin ya? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wilma Fitri. Saya sekarang sebagai PNS di Badan Informasi Geospasial. Nah, ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan lebih ke sharing ya. Di waktu saya CPNS dulu, kebetulan sudah agak lama juga, dari tahun 2017. Dulu itu proses penerimaannya seperti apa, terus berapa lama sampai akhirnya diangkat menjadi PNS, terus apa aja sih trik-trik atau tipsnya yang harus kita punya pas kita dinyatakan sebagai PNS atau ASN itu, terus gimana pola kenaikan jenjang karirnya, terus pengalaman-pengalaman unik apa yang dipunya selama menjadi PNS. Kita lanjut. Bentar. Nah, ini kebetulan saya mencari-cari ya, ngubek-ngubek lah informasi pas saat penerimaan CPNS 2017 itu, info-infonya untuk tanggal-tanggalnya itu saya banyak tidak menemukan di internet. Kebetulan di website BIG-nya sendiri juga sudah tidak ada karena memang sudah dari 2017. Terus saya nemu ini kemarin hasil dari nyari itu. Jadi ini adalah pengumuman yang menyatakan kalau misalkan saya diterima lulus seleksi CPNS di BIG pada tahun 2017. Nah waktu itu setelah administrasi itu ada yang namanya SKB, mungkin sekarang juga sama, masih ada tes SKB, terus SKB kemampuan bidang. Kalau di BG kebetulan 2 kali ya SKB-nya itu. Yang pertama itu kemampuan bidang itu tertulis, dan yang kedua itu kita interview gitu. Terus udah diintegrasiin semua nilainya, ini komposisi nilainya. Terus waktu itu kalau nggak salah cerita dikit,
alasan kenapa saya pilih BIG saat itu karena penerimaan CPNS tahun 2017 itu saat itu adalah penerimaan CPNS pertama setelah moratorium. Jadi terakhir 2015 itu udah nggak ada penerimaan CPNS lagi, 2016 juga tidak ada, terus 2017 bukaan lagi. Nah kebetulan di BIG karena saya lulusan teknik geodesi dan geomatika, nah di BIG itu banyak tuh nerima survei pemetaan. Waktu itu kalau nggak salah yang menerima jurusan geodesi itu ada sekitar 22 orang. Nah makanya karena peluangnya besar, terus saya nyobalah di BIG. Nah kebetulan juga karena BIG itu kan lembaga pemerintah non kementerian yang memang dia itu kantornya waktu itu sampai sekarang sih cuman di Cibinong aja, tidak punya cabang atau tidak punya cabang atau perwakilan di daerah. Jadi ya memang di Cibinong aja walaupun lingkup kerjanya itu seluruh Indonesia gitu. Itu sih alasannya kenapa milih BIG saat itu. Terus nah ini waktu itu kalau nggak salah seleksinya itu tahapannya itu ada seleksi administrasi, yaitu kita ngirim berkas lah. Waktu itu ada di webnya sendiri ya, kita ngirim berkas apa aja yang dibutuhin. Terus ini tuh berlangsung dari tanggal 11 sampai 25 September 2017. Nah kalau misalkan seleksi administrasi ini lulus, kita lanjut ke tahapan seleksi SKD. Kebetulan kemarin itu saya nyari-nyari juga bukti-bukti di internet nih, karena saya udah nggak punya catatannya, nggak punya bukti-buktinya. Terus saya nyari ada di Twitternya BIG. Nah ini tanggal 14 Oktober 2017 tuh lagi ada SKD. Waktu itu tempatnya kalau BIG itu di BKN Pusat, itu di Cililitan ya, di Cililitan situ. Itu tanggal Oktober tahun 2017. Nah, kalau misalkan sudah lulus tahapan SKD, kebetulan kan kalau CAT waktu itu kan via komputer ya, mungkin sama yang sekarang. Jadi pada saat itu kita udah tahu nih nilai kita berapa SKD-nya. Cuman karena dibagi menjadi 2 hari, kalau nggak salah SKD-nya itu karena banyak yang daftar, jadi kita nggak tahu nih kita tuh masuk nggak untuk SKB gitu. Seleksi kemampuan bidang. Nah, seleksi kemampuan bidang itu dia menguji hal-hal yang berhubungan dengan geospasial itu sendiri, karena memang di BIG ini kan bidangnya itu memang tentang geospasial. Jadi ya kalau nggak salah tuh ujiannya tentang yang berhubungan dengan teknik geodesi dan geomatika, tentang ya mata kuliah yang kita belajar dulu waktu kuliah. Cuman ini saya nggak punya infonya, jadi udah lupa. Terus kalau misalkan dinyatakan lulus di SKB, lanjut ke seleksi berikutnya, yaitu interview. Nah di interview juga sama sih, kayak interview pada umumnya. Ya ditanyanya motivasi kenapa pengen masuk PNS, terus kebetulan waktu itu ditanya tugas akhirnya tentang apa gitu. Terus kalau hal-hal yang konsep lah ditanya seperti itu. Nah kalau sudah dinyatakan SKB sudah selesai, waktu itu pengumumannya itu di 4 Desember 2017. Sangat cepat ya, dari pengumuman dinyatakan lulus itu yang tadi ada integrasi nilai itu, terus pendaftaran ulangnya di tanggal 5 Desember 2017. Jadi cuma butuh waktu sehari aja. Nah, setelah kita lulus nih dari CPNS, kan tadi 5 Desember udah melakukan pendaftaran ulang. Terus ngapain lagi sih tahap selanjutnya gitu. Nah, kalau di BIG itu ada yang namanya orientasi CPNS. Jadi waktu itu ini ada juga ini bukti-bukti dari Twitternya BIG. Di tanggal 1 Februari 2018 itu ada pembukaan masa orientasi CPNS. Nah ini tuh jangka waktunya waktu itu sebulan. Di orientasi itu ngapain aja sih? Nah orientasi itu ya kayak perkenalan kita kayak semacam bukan ospek juga sih, jadi semacam perkenalan. Di BIG itu kita waktu itu kan daftar, tapi belum tahu nih mau ditempatinnya di eselon 2-nya di mana. Karena daftarnya cuma surveyor pemetaan aja, belum ada
kita nggak tahu sama sekali kita bakal ditempatin di pusat mana gitu, eselon 2-nya tuh di mana. Jadi ada sekitar 67 orang waktu itu yang diterima dengan berbagai macam jabatan fungsionalnya. Yang paling banyak itu ya dari surveyor pemetaan. Nah, surveyor pemetaan itu dibagi lagi, ada surveyor pemetaan yang dari geodesi, ada surveyor pemetaan juga yang dari geografi. Nah, waktu itu selama sebulan itu kita kayak ya bareng-bareng terus kita semuanya tuh karena kita nggak tahu kita ditempatin di pusat mana, kita dikasih kesempatan nyobain satu pusat itu apa aja sih kerjaannya mereka, mengerjakan apa di pusat itu. Jadi kita tuh setiap hari, misal di pusat A kita di sana kayak dikasih tahu proses bisnis di sana, mereka ngerjain apa, outputnya apa, terus manfaatnya apa, pekerjaan mereka kayak gitulah. Itu tuh selama 1 bulan. Terus nggak cuman itu aja, banyak talk show yang disediain oleh BIG. Ini salah satunya tuh waktu itu ada dari Pak Mahfud ya. Dari Pak Mahfud itu kayak sharing juga. Jadi kayak seminar gitu-gitu tuh banyak selama 1 bulan itu. Benar-benar kita mengenal BIG secara lebih dalam lah intinya gitu. Terus setelah kita diorientasi selama 1 bulan itu, baru dikasih pengumuman lagi kalau kita ditempatinnya di unit kerja mana. Nah, kebetulan waktu itu saya ditempatinnya di PJKGG, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika. Kalau sekarang karena 2024 kemarin kita SOTK baru, kayak organisasinya diperbaharui, jadi namanya jadi Direktorat Sistem Referensi Geospasial. Nah, kita udah ditempatin di unit kerja, itu secara paralel kita ada di Klatsar CPNS. Kalau di Klatsar CPNS itu sama sih, jangka waktunya juga 1 bulan. Terus itu waktu itu kalau di BIG kebetulan yang untuk surveyor pemetaan kita di Klatsarnya karena BIG tidak punya ya untuk diklat sendiri, jadi kita diklatnya di Pusbang, Pusat Pengembangan Pegawai ASN di Ciawi. Nah, ini tuh punyanya BKN. Di sana kita selama 1 bulan nginep di sana, terus belajar setiap hari lah pokoknya selama 1 bulan. Terus setelah 1 bulan itu kita kembali lagi ke unit kerja. Ada tugas namanya tuh aktualisasi. Jadi kita kira-kira kita perubahan apa sih yang akan kita bawa dengan menerapkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan selama kita di Klatsar ini gitu. Jadi pas kita balik lagi ke unit kerja kita masing-masing, kita mengimplementasikan nilai-nilai itu sama apa nih perubahannya. Nanti selama berapa bulan ke depan kita akan balik lagi itu kayak semacam apa ya? Bukan seminar juga sih, kayak semacam sidang gitulah. Jadi ini nih yang udah saya kerjakan, ini nanti kita setelah itu ujian terus dinyatakan lulus. Nah, baru kita sudah lulus di Klatsar. Nah, tapi masih belum diangkat jadi PNS. Berarti dari CPNS itu jangka waktunya setahun baru diangkat jadi ada keluar SK PNS-nya. Nah, terus salah satu hal yang perlu diantisipasi juga biasanya saat kita diterima jadi CPNS itu, karena proses administrasinya kan nggak cuma di di kementerian atau lembaga kita aja. Kalau berhubungan dengan pegawai itu mereka harus ke BKN juga, Badan Kepegawaian Negara, untuk mengurus perihal NIP dan segala macam. Nah, biasanya di proses administrasinya itu agak lumayan lama ya. Jadi butuh waktu 3 bulan tuh kita belum terima gaji lah. Jadi untuk CPNS sendiri kan gajinya masih 80% ya dari gaji PNS. Kita cuma ngebayar 80% untuk 1 tahun pertama. Jadi 3 bulan pertama itu kita belum terima gaji. Jadi kalau ada teman-teman yang mau masuk CPNS, saya nggak tahu sih kalau sekarang kayak gimana. Cuma waktu itu ya minimal ada tabungan yang cukup dulu untuk cover yang 3 bulan itu, karena kita bakal dirapel gitu. Jadi kalau misalkan kita berhemat-hemat, jadi lumayan juga itu buat nabung sebenarnya. Kalau mau berpikir positifnya. Aktualisasinya selama sebelum diangkat jadi CPNS. Nah, terus selanjutnya ini gimana sih tips dan trik ketika kita dinyatakan masuk ke lingkungan ASN atau PNS gitu. Sebenarnya kalau misalkan budaya dan etikanya rata-rata mau kerja dimanapun itu sama ya. Mau kita kerja di swasta, mau kita kerja di pemerintahan, intinya kita bisa-bisa aja membawa diri harus kayak gimana. Cuman ada
memang beberapa ada yang harus ditekankan karena kita itu sebagai PNS itu istilahnya sebagai pelayan masyarakat gitu kan. Kita bekerja untuk melayani kebutuhan masyarakat dan kita digaji juga dari pajak, dari duit negara. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan itu. Kenali budaya dan etikanya di PNS atau ASN itu gimana. Sebenarnya ASN atau PNS itu beda sih. PNS itu udah pasti ASN, tapi ASN itu belum tentu PNS gitu. Nah ini, tapi kalau secara garis besar, ya PNS itu adalah ASN. Jadi pelajari budaya kerja di lingkungan ASN yang sangat menekankan pada kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme. Nah, terus pahami juga etika kerja yang berlaku, seperti ketepatan waktu, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan terjawab terhadap tugas yang diberikan. Ini kalau nggak di ASN juga dimanapun mau kerja juga tetap harus seperti ini. Nah, terus beradaptasi dengan sistem. Nah, yang paling yang nomor 3 ya, beradaptasi dengan sistem dan hierarki dan komunikasi formal yang sering berlaku dalam organisasi pemerintahan. Nah, mungkin yang agak beda di sini. Kalau teman-teman yang pernah bekerja di swasta mungkin terkesannya agak santai gitu. Cuman kalau misalkan di lingkungan PNS sendiri memang ada struktur organisasi yang jelas. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih masukan atau mau memberikan masukan dan segala macam itu memang agak bertingkat. Jadi misalkan kalau di level staff ya nggak mungkin tiba-tiba dia langsung menghadap ke eselon 2 atau eselon 1. Nah pasti kita akan melalui atas kita dulu. Ya sama aja sih sebenarnya kalau di swasta juga mungkin ada level-levelnya gitu. Cuman mungkin tidak seluas kalau misalkan di swasta. Nah yang berikutnya itu fleksibilitas dan multitasking di lingkungan ASN. Nah ini yang saya pelajari selama saya jadi PNS di BIG. Kita tuh tidak hanya selalu mengerjakan pekerjaan utama. Nah kan tadi pas saya masuk saya itu di jabatan fungsional sebagai surveyor pemetaan. Tapi saya juga dapat pekerjaan tambahan yang mau tidak mau itu harus dikerjakan karena memang kita ditugaskan ada SK-nya. Jadi kalau misalkan saya ada tugas tambahan sebagai perencana anggaran gitu. Jadi itu adalah pekerjaan tambahan yang harus kita kerjakan di luar tugas utama kita. Jadi ada yang namanya tuh tugas tambahan. Terus ada kala kita harus mengambil peran tambahan yang mungkin keahlian utama. Jadi kita dituntut untuk belajar lebih cepat nih. Kita nggak punya background itu, kita kadang-kadang ada pelatihannya, kadang nggak ada. Jadi kita harus bisa belajar mandiri gimana caranya, pokoknya kita harus bisa ngerjain gitu. Terus ya sama sih banyak tugas tambahan yang masuk dalam SK yang berarti harus dikerjakan dengan tanggung jawab penuh. Nah ini bisa aja terkait hal administrasi, keuangan, koordinasi acara, atau tugas lintas bidang. Jadi job desk-nya itu kalau orang bilang PNS tuh santai gitu, PNS tuh banyak jam kosongnya. Saya tidak merasakan itu ya selama bekerja sebagai PNS. Selama 5 tahun itu tidak ada sama sekali. Mungkin ya nggak tahu juga sih kalau misalkan yang orang-orang melihat itu gimana. Cuman yang pengalaman saya pribadi itu enggak sih. Nah ini apa sih yang harus dilakukan kita misalkan kita jadi PNS gitu. Sama kalau misalkan kita kerja di swasta juga pasti apa yang kita lakukan biar gimana caranya kita karirnya naik apa segala macam itu pasti sama. Cuma satu hal yang di PNS ini, terutama dalam politik praktis, PNS atau ASN itu tidak boleh tergabung dengan politik, jadi nggak boleh menjadi anggota parpol gitu. Terus hindari menunjukkan dukungan terbuka terhadap partai atau kandidat tertentu dalam pemilu. Ya pasti kita punya preferensi masing-masing, cuman kalau bisa ya itu nggak usah ditunjukin gitu, karena kita sebagai PNS kan kerjanya untuk negara gitu, jadi mau siapapun yang memimpin kita ya itu bukan masalah, walaupun secara pribadi ya kita pasti adalah keberpihakan tertentu. Terus ini yang jangan dilakukan, ya ini hindari gratifikasi karena potensi itu pasti ada. Terus menyalahgunakan jabatan nggak boleh ya, atau tindakan yang berpotensi melanggar hukum, karena ini akan menyusahkan kita di kemudian hari. Jadi yang lurus-lurus aja gitu. Terus ASN harus bekerja dengan penuh integritas dan tidak mencari keuntungan pribadi dari jabatannya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau melakukan apapun,
itu kan balik lagi pribadi masing-masing gitu. Cuman kalau saya sih jangan melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, biar hidup kita tuh lancar-lancar aja. Nah, kita masuk ke pola kenaikan jenjang karir. Jadi kalau misalkan di PNS itu ada yang namanya jabatan fungsional dan jabatan struktural. Nah, kalau misalkan saya tadi pas masuk ke CPNS kan memang udah untuk jabatan fungsional surveyor pemetaan. Tapi di 1 tahun pertama itu kita belum ada jabatan nih, masih jabatan fungsional umum aja, karena kita belum diklat, belum ada materi yang diberikan kepada kita untuk membekali kita menjadi surveyor pemetaan. Nah, setelah kita melakukan diklat, kita dapat jabatan fungsional gitu. Nah, jabatan fungsional itu adalah jabatan teknis yang memiliki keahlian tertentu. Kayak misalkan tadi saya surveyor pemetaan, bidangnya di geospasial. Nah, kebetulan BIG itu adalah kayak semacam pengampu kalau misalkan di bidang surveyor pemetaan. Terus kenaikan pangkatnya itu berdasarkan perolehan angka kredit dari berbagai tugas dan pelatihan yang diikuti. Jadi kita sebagai PNS itu ada yang namanya tugas kayak dilaporin gitu setiap dulu 1 kali sebulan. Cuman kalau ke saat terakhir tuh per 3 bulan ya kalau di BIG. Jadi kita melaporkan apa aja yang sudah kita kerjakan. Nanti dari poin-poin apa yang sudah kita kerjakan itu yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kita itu akan dikonversi menjadi angka kredit gitu. Nah, dari angka kredit itulah nanti kita akan naik levelnya menjadi jabatan fungsional. Kalau saya waktu itu sekarang masih jabatan fungsionalnya surveyor pemetaan pertama. Nah, kalau misalkan sudah mencapai angka kreditnya 100 itu akan ada ujian kompetensi lagi untuk naik jabatan ke surveyor pemetaan muda. Nah, terus ada yang namanya jabatan struktural. Kalau jabatan struktural itu ya jabatan pimpinan tinggi administratornya, misalnya untuk menjadi eselon 2 gitu, untuk menjadi direktur atau kepala pusat. Nah, itu ada jabatan strukturalnya. Nah, kebetulan di BIG ini kalau ini cuma sampai di bawah eselon 2 aja. Nah, di bawah eselon 2 itu semuanya jabatan fungsional. Jadi dari direktur atau kepala pusatnya itu udah nggak ada lagi nih jabatan struktural. Kalau dulu tuh ada yang namanya koordinator atau ada yang namanya kepala bidang. Nah, kalau di BIG udah nggak ada. Jadi setelah eselon 2 langsung jabatan fungsional semuanya gitu. Jadi kita terbagi di tim kerja. Kalau jabatan yang lebih berfokus pada kepemimpinan dan manajemen organisasi pemerintah. Terus kenaikan pangkatnya itu berdasarkan evaluasi kinerja, pengalaman, serta pelatihan dan kepemimpinan. Nanti ada diklatnya lagi kalau misalkan mau ada jabatan struktural. Terus ini ada mekanisme kenaikan pangkat. Jadi kenaikan pangkat di PNS itu naik pangkatnya tuh setiap 4 tahun sekali ya, selama memenuhi syarat. Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir, terus SKP-nya, saran kinerja pegawainya itu bernilai baik dan tidak sedang dalam hukuman disiplin. Nah, kalau misalkan kita usul saja ya, secara alamiahnya kita akan naik pangkat setiap 4 tahun sekali gitu. Jadi misalkan dari golongan pertama kita masuk, kalau S1 kan itu udah golongannya 3A gitu. Jadi 4 tahun kemudian kita udah 3B gitu. Ya sebenarnya 4 tahun kemudian lagi ya 3C ya gitu segala macam. Cuman kalau misalkan ada beberapa hal yang membuat kita itu tidak bisa lagi untuk melakukan kenaikan pangkat. Nah, kalau misalkan di surveyor pemetaan tadi, kalau mau naik ke golongan 4 itu harus S2 gitu. Kalau misalkan nggak S2 ya dia mandek di 3D aja. Terus nah ini golongan karir ASN. Golongan 3A itu penata muda, 3B penata muda tingkat 1, 3C penata, dan ini yang naiknya tadi setiap 4 tahun. Terus di atas golongan 3 ini nanti ada lagi golongan 4. Nah ini peran pendidikan dan sertifikasi dalam kenaikan karir. Ini kenapa di highlight-nya PNS, karena setahu saya ya, koreksi jika salah, kalau ASN itu kan terdiri dari PNS dan P3K kalau tidak salah. Nah, P3K itu pas saat dia masuk menjadi P3K, dia di jabatan itu tertentu gitu. Jadi yang membedakan PNS dengan P3K itu adalah kalau P3K tuh dia tidak mendapatkan kesempatan untuk sertifikasi atau kenaikan karir. Jadi kalau misalkan dia mau kenaikan karir dan segala macam, dia harus mendaftar lagi. Cuman kalau PNS dia punya kesempatan untuk itu gitu. Nah, PNS yang ingin meningkatkan jenjang karir perlu mengikuti pendidikan lanjutan.
ada S2 nanti kita akan dikasih waktunya untuk ada tugas belajar. Biasanya dapat kesempatan tugas belajar untuk S2. Jadi selama tugas belajar itu kita tetap terima gaji, tetap terima tunjangan, tapi kalau nggak salah cuma setengahnya. Terus kita nyari beasiswanya sendiri nih, kita mau S2 di mana gitu. Nyari beasiswa sendiri, entah beasiswanya itu disediakan oleh lembaganya atau kementeriannya, atau kita nyari sendiri. Misal S2 ada LPDP, mau di luar negeri atau di dalam negeri, itu kalau di BIJ diberikan kesempatan sebesar-besarnya asal kita bisa menemukan beasiswanya sendiri. Nah, selama kita tugas belajar itu kita tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita yang di kantor. Jadi tugas kita ya belajar, tugas kita ya kuliah. Nah, itu S2 atau S3, terus ada pelatihan dan sertifikasi profesi untuk jabatan fungsional. Nah, yaitu tadi kalau mau naik jabatan, kita harus ada ujian kompetensi gitu. Ujian kompetensinya apa, nanti ya pokoknya semacam ujian gitu untuk menyatakan kita sudah layak untuk jabatan fungsional atasnya. Terus ada pelatihan kepemimpinan untuk jabatan struktural. Biasanya ini kalau misalkan dianggap sudah layak untuk bisa masuk bursa menjadi direktur atau kapus. Terus ya udah sih itu aja. Nah, kalau misalkan ini lebih ke web-web yang teman-teman bisa gali. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang BIG, ini ada di big.go.id. Nah, kalau ini kebetulan tentang sebenarnya lebih ke pekerjaan yang saya kerjakan sih. Kebetulan kan saya ditempatkannya di Direktorat Sistem Referensi Geospasial. Jadi yang dikerjakan itu adalah yang berhubungan dengan SRGI, Sistem Referensi Geospasial Indonesia. Nah, apa aja yang ada di SRGI itu layanannya itu terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat umum yang membutuhkan. Terus ada juga layanan RTK untuk melakukan koreksi terhadap pengukuran. Kalau dari saya penjelasannya paling itu aja, dikembalikan ke Kak Eka kalau misalkan ada pertanyaan. Terima kasih Kak Wilma buat penjelasannya, lengkap banget. Okay. Mantap sekali untuk kasih gambaran nih ke adik-adik sobat geospasial semua gitu ya, tentang kira-kira gambaran untuk bisa berkarir di ASN khususnya di BIG itu seperti apa gitu. Terus ini kita nanti akan masuk ke sesi 2 dulu gitu ya. Nanti sebelum kita sesi tanya jawab, kita masuk ke paparannya Kak Akso. Silakan Kak, kalau ada yang bisa di-sharing dulu. Nah, ini mungkin secara garis besar hampir sama ya Kak Akso ya? Iya, secara garis besar sama. Karena ASN sebenarnya sama ya, tinggal beda tugas dan fungsinya saja. Kalau Wilma Fitri tadi di kementerian atau badan, nah saya dari pemerintah daerah. Nah itu tuh kalau misalkan ada perbedaannya gitu kan, kira-kira apa nih perbedaannya? Kalau kesamaannya sih banyak ya pasti, karena kayak jenjang karir, penggajian dan lain-lain itu kan semuanya sudah ada di peraturan yang terkait ya, dan semuanya terbuka juga. Jadi memang beberapa hal yang khusus ini akan kita sharing nih buat teman-teman sobat geospasial semua yang tertarik buat masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jakarta gitu. Nah, ini salah satu dinas juga nih yang seksi nih di geodesi dan juga geospasial gitu ya. Maksudnya banyak yang pengen masuk juga nih untuk berkarir di sini juga. Nah, ini juga menarik juga nih. Nah, ini waktunya untuk Akso sharing, silakan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aksa, saya ASN Daerah Khusus Jakarta, masuk di tahun 2022. Ini profil saya, jadi instansinya di Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Kemudian organisasi perangkat daerahnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan saya ditugaskan di unit pelayanannya di PTSP Jakarta Utara. Nah, di PTSP Jakarta, di Dinas Penanaman Modal itu sebenarnya tugasnya melayani perizinan dan investasi. Nah, slogan kita tuh urus izin sendiri itu mudah. Jadi kita bikin program-program yang memudahkan masyarakat dalam mengakses perizinan ataupun membuat perizinan berusaha. Nah, nanti bisa diakses di web pelayanan.jakarta.go.id.
Nah, untuk mengenal Jakarta sendiri lebih jauh, websitenya di jakarta.go.id. Jadi teman-teman nggak biar tidak salah pilih instansi nantinya atau salah pilih dinas. Nah, sebaiknya teman-teman cari tahu dulu dinas-dinas apa aja yang ada di DKI Jakarta. Nanti tinggal lihat profil pemerintahan, di sini ada visi misi. Nah, di sini ada struktur organisasi. Nanti teman-teman bisa lihat, misal mau di dinas Cipta Karya, atau dinas Tata Air, dinas PTSP, dan banyak sekali organisasi perangkat daerah di Jakarta. Ada wali kota sendiri. Nah, kemudian untuk masalah penerimaan CPNS, informasinya itu ada di website BKD DKI Jakarta. Nah, BKD DKI Jakarta ini badan yang mengelola kepegawaian. Di sini udah lengkap sebenarnya. Di kolom berita nih, rekrutmen tiap tahun diupdate nih, dari 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 nih terakhir. Nah, kemudian saya sharing sedikit pengalaman saya di tahun 2021. Ini nama jabatannya analis dokumen perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Waktu itu saya ambil di daerah Jakarta Selatan. Nah, khusus di sini nih, khusus untuk sarjana geodesi. Nah, kemudian kita lihat di sini angka-angkanya TWK, TIU, TKP. Jadi tes CPNS di seleksi dasarnya ada 3 komponen ini, TWK, TIU, dan TKP. Nah, saya selaku orang teknis, saya share sedikit tipsnya biar teman-teman sendiri ini bisa digunakan. Jadi saya mikirnya sebagai sesama anak teknik, nilai TIU-nya tuh mirip-mirip. Pasti mirip-mirip nih. Nilai TIU kalau kita lihat di sini TIU-nya mirip-mirip nih, 160, 150, 155. Nah, pasti bedanya di nilai TWK atau TKP. Nah, jadi selama mempersiapkan diri di tes CPNS, saya fokus di TWK-nya nih. Saya fokus pelajarin semuanya masalah TWK, karena TWK tuh luas banget, dari pelajaran undang-undang, regulasi, aturan-aturan terbaru, sampai sejarah dari sebelum kemerdekaan pun pasti ada pertanyaan yang masuk. Nah, fokusnya di situ. Dan alhamdulillah waktu itu TWK saya nilainya masuk tinggi banget sih, di angka 140, cuma 2 yang salah. Nah, gitu. Kemudian nanti setelah SKD berlanjut di SKB. Nah, di SKB pun waktu itu saya turun malah di peringkat 5, udah peringkat terakhir. Kemudian untuk penerimaan CPNS tahun 2024, persyaratannya tuh IPK-nya 3,0 dan TOEFL-nya itu 475. Jadi teman-teman yang misal belum lulus kuliah, dipersiapkan nih IP-nya harus 3 kalau misalnya mau masuk di Pemprov DKI. Terus TOEFL-nya minimal 475. Kalau tahun 2024 TOEFL prediction masih bisa digunakan. Nah, tadi seperti Mbak Wilma Fitri tadi sampaikan, ASN sejak tahun 2000, saya lupa 2000 berapa, 2020 di zaman Pak Jokowi, semua core values dan employer brandingnya udah sama semua nih, berakhlak dan bangga melayani bangsa. Jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi di masing-masing kementerian, badan, Pemda sama semua nih sekarang core values-nya. Untuk masalah pekerjaan persis sama dengan yang disampaikan tamu Pak Eka minggu lalu ya dari BPN, agak mirip-mirip.
coba saya share sedikit. Ada portalnya kalau nggak salah ya di Jakarta ya Kak ya? Iya, jadi kemarin kan ada portal Jakarta 1 ya. Yes. Ini ada juga nih portal investasi. Oh, Portal investasi, jadi misal mau urus bisnis nih, bikin bisnis, terus mau beli tanah nih, kita bisa lihat zonasinya apa, kemudian untuk perkiraan harga NJOP-nya juga sudah disediakan nih di jakarta.pintoinvest.com. mantap. Jadi misal mau urus bisnis perkantoran, nah perkantoran kan di zona rumah tinggal nggak bisa nih, kita cari di zona K1 misalnya. Terus perkiraan NJOP udah muncul, jadi perkiraan taksiran biaya udah bisa kita perkirakan lah. Wah keren banget ya Jakarta ini memang ya. Di geospasialnya maju banget gitu. Ya kalau geospasialnya kan udah dapat penghargaan juga ya untuk yang Jakarta 1. Iya. Kalau Jakarta 1 dia punyanya Dinas Cipta Karya. Dinas Oke. Ini kalau misalkan kita let's say mau ngurus perizinan tuh memang selalu harus membuka atau gimana ya Kak? Kalau urus perizinan sekarang kalau di KI Jakarta ada ini juga Kak, ada website sendiri nih, jkevo.jakarta.go.id. Nah ini. Tapi sekarang sudah sinkron juga dengan sistem-sistem dari Kementerian Pusat. Jadi mau ngurus perizinan berusaha harus di website oss.go.id. Kemudian untuk ngurus perizinan bangunan gedung di website simbgpu.go.id. Untuk urus izin sekarang sudah online semua, jadi sangat memudahkan masyarakat. Ini ya semuanya online, jadi semuanya bisa terpantau juga ya prosedur sampai mana gitu ya. Siap. Sendiri kan mengurus izin reklame nih, izin reklame. Saya liatin contohnya dikit ya. Pelan-pelan Kak, ketiknya Kak. Iya. Saya nggak bisa dibuka ya Kak ya. Nggak bisa, harus punya akun. Oke. Nah, misal salah satu permohonannya izin penyelenggaraan reklame. Nah, ini ajuannya secara online, nanti ada timeline-nya nih. Nah, misal pemohon mengajukan berkas, pemohon mengajukan berkas. Ini udah ada timeline-nya. Misalnya ada kekurangan, kita sampaikan. Nanti pemohon update lagi. Jadi komunikasinya semua lewat sistem. Kecuali ada yang mendesak,
atau harus disurvei. Nah, itu harus dilaksanakan survei di lapangan, atau jika tidak dimengerti lewat sistem, pemohonnya dipanggil ke kantor biar komunikasi teknisnya lebih jelas. Seperti itu. Ini SLA-nya juga kelihatan banget ya, 2 jam 58 Iya. menit udah dikerjain gitu ya. Iya. Mantapnya nih. Ya, misal pemohon ini kan masuk tanggal 15. Langsung kita cek nih di tanggal 15 juga. Iya. Harap mengajukan alat bangunan reklame terlebih dahulu sebelum mengajukan IPR, karena TLB merupakan dokumen persyaratan. Nah, jadi si pemohonnya harus bikin TLB reklame dulu. Seperti itu. Yes. Mantap sekali. Semuanya udah tersistem ya di Jakarta ya memang ya. Jadi memang udah keren banget lah yang di Jakarta nih. Kita langsung masuk ke sesi diskusi aja mungkin ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan gitu ya. Tadi terkait juga sama beberapa paparan yang udah diinformasikan dari Kak Wilma sama Kak Arsya juga ya. Jadi yang pertama mungkin ini pertanyaan ke Kak Wilma ya, karena kan Kak Wilma di yang lebih ke kementerian ya, atau ke dinas yang bukan dinas daerah gitu ya. Jadi pertanyaan gini Kak, kan ini lagi banyak ini Kak, pergantian struktur, habis itu mungkin ada kementerian baru atau ada badan baru, ada balai baru gitu ya. Nah itu kalau misalkan ada pergantian struktur seperti itu berpengaruhnya ke jabatan kita tuh seperti apa sih Kak? Apakah akan bisa menyeberang antar kementerian mungkin atau antar balai, ataukah memang mungkin cuma pindah meja aja gitu ya, atau gimana Kak? Perpindahan tuh berpengaruh gimana Kak di ASN? Silakan Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab, tapi mungkin jawabnya berdasarkan pengalaman yang saya pernah tahu yang dialamin oleh orang lain gitu. Jadi dulu itu di BIG itu ada yang namanya pusat penelitian dan kerjasama. Itu mereka jabatan fungsionalnya peneliti. Nah, pada saat BRIN kan lembaga baru ya. Yes. Baru ada itu, saya lupa tahun berapa, cuman BRIN itu terdiri dari beberapa badan gitu. BPPT masuk di sana, LIPI masuk di sana, LAPAN masuk di sana. Ada beberapa lembaga yang memang di merger jadi satu, jadi jadiin BRIN gitu. Nah, pada saat ada BRIN ini, jabatan-jabatan fungsional peneliti ini semuanya diarahkan ke BRIN. Jadi tidak boleh ada lagi jabatan fungsional peneliti di kementerian atau lembaga. Jadi kalau yang dia punya jabatan fungsionalnya peneliti, dia harus pindah ke BRIN. Kalau misalkan ada nih misal orang, saya tuh pengennya di BIG, nggak mau ke BRIN gitu. Tapi kalau mau tetap di BIG, ya kamu pindah jabatan fungsional gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk pindah jabatan fungsional? Jadi itu ada yang namanya in-passing. Jadi kita bisa nyebrang ke jabatan fungsional lain, nanti kita akan mengikuti tahapan dan prosedurnya itu, kita semacam ujian lagi lah gitu, untuk kita bisa di jabatan fungsional itu. Atau apakah misalkan di peneliti, dia udah di peneliti tingkat mana gitu, terus pas dia pindah ke jabatan fungsional itu, bagaimana prosesnya, apakah dia langsung, misal dia udah peneliti madya yang paling tinggi gitu ya, udah berapa tahun pengalaman, apa segala macam, angka kreditnya udah banyak, terus pas dia mau pindah ke jabatan fungsional surveyor, apakah dia di jabatan fungsional surveyor madya juga? Nah itu kan belum tahu gitu. Jadi tergantung juga kebutuhan dari masing-masing kementerian itu seperti apa. Nah misal ada potensi nih, misal BIG, kira-kira BIG nih mau bubar gitu, atau mau di merger juga ke kementerian mana gitu. Yes. Kira-kira jabatan kita tuh kayak gimana gitu. Nah kalau yang saya tahu kayak semacam BPPT gitu, atau beberapa peneliti yang pindah ke BRIN itu, mereka pindahnya masih tetap mengerjakan yang berhubungan dengan geospasial. Jadi kalau nggak salah ada juga pusat di BRIN itu yang berhubungan dengan geospasial gitu. Jadi mereka memang lebih fokusnya melakukan riset, melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pemetaan gitu. Jadi
ada pusatnya sendiri juga di sana. Kayak orang BPPT yang mereka tuh ngapain gitu pas pindah ke BRIN tuh mereka juga ada entah itu eselon 2 atau bahkan jadi bidang atau tim kerja tersendiri gitu. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan kita di jabatan fungsional itu nantinya akan pindah ke jabatan fungsional yang lain, itu bisa dilakukan, memungkinkan untuk dilakukan, asalkan memang di kementerian lain itu ada kebutuhannya gitu. Ya mungkin itu sih jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak Wilma. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin bisa buat dua-duanya ya, karena ini mungkin umum ya. Jadi pertanyaannya gini, mungkin nanti bisa dijawab Mas Lakso dulu. Jadi pertanyaannya adalah pada saat kita proses dari setelah mengisi DRH, habis itu ada NIP, kemudian mungkin nanti ada masa menunggu TMT. Tadi kan diinformasikan masih ada jangka waktu. Terus habis itu nanti pas udah setelah TMT pun tuh masih ada 1 tahun masa menunggu gitu ya, menjadi ASN tetap gitu ya, atau ada SK-nya gitu. Nah di situ tuh juga secara gaji juga masih 80%, kemudian 3 bulan awal itu mungkin akan dirapel dan lain-lain. Nah gimana sih cara kakak di sini, Kak Aksa dan juga Kak Wilma buat tipsnya buat mengatur keuangan waktu itu tuh seperti apa sih Kak gitu? Karena kan ini juga salah satu concern juga nih teman-teman sobat geospasial semua pas masuk ke ASN, sepertinya emang harus concern dengan keuangan juga nih gitu. Apalagi kalau misalkan keterima ASN-nya itu tidak didomisili gitu kan, harus pindahan dan lain-lain gitu. Nah mungkin ada tips and trick sendiri, pengalaman sharing dari Kak Akso dan juga Kak Wilma gitu ya. Silakan Kak Akso. Baik Kak, untuk masalah pengaturan keuangan, jadi sejak daftar PNS kita harus udah persiapkan sebenarnya. Jadi sejak daftar, kalau saya dulu daftar PNS-nya itu di bulan Oktober, tapi jauh sebelum itu udah mikir sebenarnya kalau masuk PNS pasti di 1 tahun 2 tahun awal pasti drop tuh gaji. Jadi sejak saat itu emang udah dipersiapkan, tabungan disisihkan, kemudian itu pengaturan keuangannya lebih diperketat. Pas saya itu Oktober. Oke, jadi untuk mengatur keuangannya tadi awal pembukaan kan di bulan Oktober. Terus mulai dipanggil tuh di bulan Juni. Jadi ada rentang waktu sekitar 9 bulan lah untuk menabung yang ekstra. Dan alhamdulillahnya kalau di DKI gaji nggak ada yang delay sih. Dari awal masih dapat gaji walaupun 80%. Nah disitulah sejak saat itu udah perkirain lah. Bagus-bagusnya kan kalau lihat pengalaman orang di kementerian atau di Pemda sebelumnya, ada yang paling bagus tuh setahun udah diangkat jadi PNS. Tapi kenyataannya banyak yang lebih dari itu. Saya pun waktu itu ya 1 tahun 6 bulan atau 8 bulan ya, sekitar 1 tahun 6 bulan baru diangkat jadi PNS. Nah jadi sekitar 18 bulan lah dapat gaji yang masih 80%. Nah di situ pemakaian keuangannya ya diirit-irit lah. Kalau Jakarta kan uang kos mestinya yang paling mahal ya. Uang kos, kemudian makan, yang bisa dihemat ya paling nongkrong-nongkrongnya. Jadi dikurangin lah ngopi-ngopi yang tadinya 1 minggu bisa 3 kali ngopi, nongkrong, dikurangin lah jadi 1 kali seminggu atau dalam 2 minggu sekali aja ngumpul-ngumpul sama temennya. Ya paling ngopi-ngopi di kantor lah yang lebih murah kan kalau di pagi hari. Seperti itu paling kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Akso. Kalau dari Kak Wilma gimana nih? Karena kan tadi ada 3 bulan yang belum digaji dulu ya, itu kan pasti perlu persiapan juga gitu. Dan juga nanti pasti juga akan dialami nih mungkin dari teman-teman Sobat Geospasial semua
yang mau memproyeksikan untuk KSN gitu. Nah, silakan Kak Wilma. Kurang lebih sama ya sama yang disampaikan Kak Akso. Jadi sebelum kita masuk daftar CPNS itu kan kita udah mencari tahu dulu nih gambaran kira-kira di sana tuh setelah diterima kita bakal ngapain gitu. Kita nanya-nanya dulu kebetulan di BIG itu banyak senior yang bisa kita tanyain gitu. Jadi sebelum saya masuk ke BIG saya udah tahu dulu nih kira-kira gambarannya nanti bakal seperti ini ya, sama-sama yang dijelasin Kak Akso. Jadi udah siap-siap dulu nih tabungan gitu. Kira-kira 3 bulan pertama tuh kita bakal dirapel gajinya. Jadi bisa diasumsikan itu kalau misalkan kita berhemat-hemat, kalau udah punya tabungan sebelumnya, karena kebetulan waktu itu saya pas diterima itu kan kondisinya sudah bekerja, jadi ya tabungan yang sudah didapat dari hasil bekerja sebelumnya ya itu dipakai dulu. Nah, kalau misalkan kita bisa berhemat-hemat, ya otomatis bisa jadi yang dirapel ini tuh kayak tabungan aja gitu. Kayak tabungan aja nanti kan bakal dibayarin juga. Cuman ya harus nunggu aja sabar 3 bulan. Ya untuk menutup kebutuhan dasar sebelumnya ya mau nggak mau memang kita harus punya tabungan. Nah, terus kalau misalkan dari waktu diterima CPNS itu kan 2017 itu saya udah daftar ulang. TMT saya itu di 1 Februari 2018. 1 Februari 2018 itu baru diangkat sebagai CPNS ya. CPNS-nya 2018. Nah, persis setahun kemudian itu diangkat jadi PNS. Jadi dari 1 Januari sampai ke 1 Januari tahun berikutnya itu kan gajinya tuh cuma terima 80% dari gaji PNS formasi jabatan umum gitu. Jadi kita terima cuma 80% ya. Kalau tipsnya gimana caranya nabung ya itu sih bisa kita ngatur keuangan aja gitu. Paling akan memberatkan kalau misalkan si orang itu sudah berkeluarga gitu. Kebetulan karena saya masih single, belum ada tanggungan, cuma memikirkan diri sendiri. Jadi menurut saya untuk kebutuhan hidup sih itu masih cukup gitu. Cuman kalau misalkan kondisinya sudah punya anak, sudah punya istri atau ada tanggungan lain, nah itu mungkin bisa dipikirkan dulu gitu untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan timbul di kemudian hari. Maka kebetulan juga saya di BIG kan memang lingkup kerjanya itu dia seluruh Indonesia ya. Jadi lumayan terbantu karena waktu itu lagi ada pekerjaannya banyak yang keluar kota gitu. Jadi banyak dinas gitu. Nah, pas kita dinas itu kan dapat uang saku gitu. Jadi bisa-bisanya kita berhemat. Kalau kita bisa berhemat dari sana ya lumayan gitu. Itu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang gaji kita cuma dibayar 80% itu. Sama pas ini juga sih, pas saat kita diklat gitu kan kita makan ditanggung apa semuanya, berarti kan nggak keluar uang. Pada saat orientasi juga dapat makan siang apa segala macam, jadi nggak keluar uang. Jadi untuk beberapa bulan-bulan tertentu tuh ada yang memang kita bisa berhemat dari situ. Itu aja sih paling. Siap. Jadi kalau misalkan dapat kesempatan buat bisa dinas itu ya, kalau bisa ditabung juga gitu. Jangan dihabis-habiskan juga. Terus yang kedua, sama kalau ada dapat pelatihan atau diklat dan juga orientasi tadi itu karena ditanggung untuk makannya, jadi uang lumayan kita tabung ya Kak ya. Betul. Siap. Makasih nih Kak tips and triknya. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi tuh ada satu ini nih info dari Kak Wilma gitu ya pas tadi paparan. Jadi kalau di PNS itu dia tuh lumayan hierarkis gitu ya. Jadi kita tuh kalau misalkan mau ngasih saran atau mau ngasih masukan itu nggak bisa tuh, sebaiknya tidak dilakukan untuk nyebrang ke atas gitu ya, langsung ke atas gitu. Nah itu kan salah satu pola yang mungkin agak beda nih kalau misalkan awalnya di swasta gitu ya. Nah apalagi juga sekarang ini udah mulai gen milenial dan gen Z ini gitu kan Kak. Nah itu kan kadang-kadang butuh aktualisasi diri atau
butuh masukannya tuh pengen didengar gitu. Nanti kalau nggak didengar nanti dibilang kalau toxic gitu ya. Toxic environment gitu ya gitu. Nah itu sih kalau untuk menghadapi hal itu kayak kira-kira kayak gimana sih Kak yang bisa dilakukan dan sebaiknya dilakukan di ASN gitu, sehingga secara culture itu tidak mengalami culture shock juga, dan juga sebaiknya seperti apa gitu untuk memberikan solusi dan juga memberikan ide gitu ya, sehingga nggak salah juga gitu. Oke, mungkin dimulai dari Kak Wilma dulu ya, habis nanti Kak Akso ya, boleh ya. Silakan Kak. Sebenarnya saya agak beruntung sih ya sebenarnya ada di BIG. Kenapa? Karena di BIG kan rata-rata orang-orangnya orang-orang teknis gitu ya. Kebanyakannya orang-orang yang berasal dari jurusan geodesi juga. Dan rata-rata homogen gitu. Beda mungkin kalau misalkan di kementerian atau di daerah yang memang orang-orangnya tuh beragam gitu. Jadi karena pekerjaan kita itu di sana berhubungannya sama kebijakan-kebijakan teknis, saran-saran atau tempat-tempat untuk memberi masukan itu kan ada di rapat-rapat. Nah, kalau misalkan kita lagi rapat atau apa segala macam itu bebas. Kalau kita mau memberi masukan atau memberi saran atau mau bertanya, selagi itu dibuka forumnya, kita mau bertanya entah itu ke atasan atau siapa, itu bebas saja. Boleh-boleh saja, asal tetap memperhatikan etika yang berlaku gitu. Ya pokoknya jangan petantang-petenteng lah, pokoknya harus bukannya yang kolonial juga ya, maksudnya harus dikit-dikit gini enggak juga, tapi ya beretika aja gitu. Nah terus kalau misalkan kita kan punya pemahaman tersendiri nih, misal pas kita masuk di suatu pekerjaan tertentu, terus kita ngerasa harusnya ini bisa lebih baik nih, gitu. Harusnya ini bisa lebih baik nih. Aku tuh pengen bikin ini tuh bisa dikerjain lebih gampang gitu. Mana ya caranya? Ya itu bisa kita lakukan lebih ke ini sih, penanggung jawab kegiatannya itu siapa gitu. Bisa kita sampaikan ke sana gitu. Kalau misalkan kita sampaikan langsung ke atasan yang katakanlah eselon 2, dia level direktur atau kapus gitu. Itu juga dia kan tidak hanya memikirkan si bidang pekerjaan itu aja, dia juga memikirkan bidang pekerjaan yang lain gitu. Jadi bertingkatnya tuh di level sananya sih gitu. Jadi kalau penanggung jawab kegiatannya kita sampaikan ke sana gitu. Kita itu akan dimintain juga saran-saran atau masukan-masukan kalau memang dibutuhkan gitu. Seperti misalkan contoh, kita levelnya staff gitu. Kalau misalkan si direktur itu memang, atau misalkan eselon 2-nya itu memang butuh masukan langsung dari kita, dia membutuhkan itu, ya kita bisa aja dipanggil ke ruangannya, dia ngobrol secara langsung sama kita, itu tidak masalah. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu ini ya, kalau di BIG sendiri itu tidak terlalu kaku sebenarnya. Kalau yang sepengalaman saya itu nggak sekaku itu gitu. Mungkin kalau misalkan nggak tahu ya, tergantung budaya tempat kita kerja gimana sih. Cuman kalau di BIG sih sepengalaman saya itu nggak sekaku itu. Gitu. Mungkin memang ada hierarkisnya kalau misalkan tentang kebijakan yang sifatnya tuh top down gitu. Misal dari deputi turun ke direktur, dari direktur turun ke stafnya gitu. Nah kalau untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya kayak gitu yang memang kita mungkin kurang sesuai sama kita atau apa segala macam, kita tidak bisa protes ya itu paling yang harus kita ya terima aja gitu, atau gimana, selama tidak menyalahi aturan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita pegang, selama tidak menyalahi aturan lah intinya. Jadi ya sudah gitu, dilakukan saja gitu. Nah kalau misalkan untuk Gen Z ya, kan banyak stereotipnya lumayan negatif ya, banyak kita lihat di internet, di sosial media gitu, Gen Z ini budaya kerjanya kayak gimana gitu. Cuman menurut saya sih kalau misalkan menghadapi yang seperti itu, karena mereka tuh kreatif, pada kebanyakan itu kreatif gitu. Anak-anak Gen Z itu kebanyakannya kreatif, nggak mungkin di etika aja gitu. Kadang kita rasanya, apalagi milenial tuh ngerasanya kalau misalkan kita harus ngobrol tuh ada unggah-ungguh atau apa segala macam, cuman mereka lebih ke ceplos-ceplos atau gimana gitu. Itu mungkin sama-sama introspeksi, mungkin dari merekanya juga bisa untuk memperbaiki cara komunikasinya. Dari yang milenialnya juga bisa untuk berdamai dengan keadaan, menerima si Gen Z ini memang seperti ini ya, sambil dikasih tahu gitu. Jadi jangan cuma kita marah-marah aja atau gimana gitu sih.
Siap. Thank you Kak Wilma. Gimana nih kalau misalkan di Pemprov DKI mungkin? Silakan Kak Akso. Baik, Mas Eka. Jadi untuk memberi saran atau masukan sebenarnya emang ada level-levelnya. Jadi kalau untuk saran yang untuk sekedar di unit atau kantor, sebenarnya bisa-bisa aja langsung ke pimpinan kita, ke pimpinan di atas kita atau di level di atasnya lagi. Sebenarnya bisa pas diskusi ada rapat harian atau mingguan itu bisa disampaikan. Cuma memang ada beberapa orang yang pengen sarannya langsung dipakai. Nah ini tergantung levelnya. Kalau level udah sampai level dinas yang tentunya harus ada hubungannya dengan dinas lain, itu sebenarnya kan nggak bisa. Apalagi untuk saran-saran yang levelnya harus merubah pergub, itu kan alurnya panjang sebenarnya. Jadi untuk memberi saran, masukan emang harus dilihat dulu ininya, jenjangnya. Nggak bisa saran-saran yang levelnya udah tinggi pengen langsung selesai begitu. Jadi langkah-langkahnya paling di forum-forum kecil disampaikan dulu, kemudian di forum besar mulai disampaikan lagi, atau lewat atasan kita yang sampaikan misalnya ke kepala dinas, misal ada saran, nanti mungkin jika sarannya bagus pasti di level dinas pun diskusi nanti di level lebih atas lagi, seperti itu. Karena dalam perubahan pergub dinas sampai unit pengelola biasanya dilibatkan juga. Misal saya nih di izin reklame, misal ada perubahan pergub, aturan-aturan reklame yang kita rasa sudah tidak relevan lagi. Nah di rapat perubahan pergub itu pasti kita bisa ngasih masukan seperti itu. Oke. Intinya adalah sebenarnya akan ada ruangnya tersendiri dan juga ada momennya tersendiri ya. Iya, ada ruang. Gitu ya. Iya. Tinggal kita pintar-pintarnya aja menyampaikan dengan baik, menyampaikan, kan bahasa-bahasa teknis tuh nggak gampang dicerna ya. Jadi bahasa teknis tuh disederhanakan bahasanya, disampaikan dengan baik. Nah, jadi yang dengar juga bisa nangkap dengan baik seperti itu. Ya, jadi kayak bahasanya coba diatur juga, terus juga beretika juga tadi dari Kak Wilma gitu ya. Gitu. Terus habis itu bisa juga mungkin ada kesempatan dipanggil sama atasannya langsung untuk minta pendapat dari kita juga gitu ya. Nah itu adalah momen-momen dan juga kesempatan teman-teman sobat geospasial semua buat ngasih ide dan juga saran nih kalau misalkan ada yang kurang serak, ada yang ini. Tapi juga satu hal lagi tadi masukan bagus dari Kak Akso. Jadi kalau mau ngasih masukan juga harus tahu juga tentang aturan yang melandasinya juga gitu ya. Kalau misalkan aturannya terlalu tinggi sampai ke peraturan wali kota mungkin atau gubernur yang harus melibatkan DPR dan juga stakeholder yang lain atau seperti apa. Nah itu harus juga dipikirkan juga gitu. Jangan sampai kita terlalu mengawang juga ya untuk idenya ya gitu. Terus itulah yang agak beda ya kalau misalnya kita di swasta atau di perusahaan company consultant atau di agency gitu kan. Secara hierarkisnya tuh mungkin nggak terlalu sepanjang ASN gitu. Jadi keputusan itu bisa langsung diputuskan oleh direksinya gitu ya atau direkturnya atau pimpinannya gitu. Kalau di ASN ini banyak stakeholder gitu guys. Jadi harus dipikirkan juga, dipertimbangkan juga, banyak peraturannya juga gitu. Jadi tidak menyalahi aturan, itu salah satu poin juga tadi dari KIP, Kak Wilma gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu teman-teman sobat geospasial semua pertimbangkan pada saat memberikan masukan dan juga saran. Nah, ini kita pertanyaannya sudah habis gitu ya. Terima kasih ini masukan saran dan juga tadi sharing pengalamannya yang sangat mantap gitu ya, dan insya Allah bermanfaat untuk sobat geospasial semua, baik yang sekarang ini lagi proses untuk mengumpulkan berkas mungkin ya, DRH gitu ya, atau mungkin yang sedang memproyeksikan di masa depan gitu ya, adik-adik mahasiswa sobat geospasial semua yang mau meniti karir dan juga memilih ASN untuk
bisa berkontribusi tentunya ke masyarakat dan juga ke bangsa Indonesia kita ini yang tercinta gitu ya. Oke, sekian Indopeta Talk ke-6 kali ini yang membahas mengenai sharing pengalaman ASN. By the way, terima kasih ini untuk Kak Akso dan juga Kak Wilma untuk sharing-sharingnya. Oke, siap. Kita closing dulu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All about geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. And